Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugi Nur Sidik dari kelas 4 D Penjas NPM 192191125. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu tugas mata kuliah didaktik metodik aktivitas akuatik, yang mana kali ini salah satu tugasnya adalah memaparkan materi tentang manfaat dan juga sejarah olahraga renang. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang penjelasan olahraga renang. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan berikut. Olahraga renang menurut Casio Dwi Jowinoto merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan cocok untuk siapa saja tanpa memandang umur. Olahraga renang merupakan keterampilan gerak yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau air laut. Olahraga ini dapat dilakukan mulai dari kanak-kanak sampai orang tua, baik oleh kaum pria maupun kaum wanita. Olahraga ini sangat berguna sebagai alat pendidikan, sebagai rekreasi yang sehat bagi keluarga, menanamkan keberanian percaya diri sendiri. Olahraga renang menurut Agus Supriyanto 2013 merupakan aktivitas yang dilakukan di air dengan berbagai macam bentuk dan gaya yang sudah sejak lama dikenal banyak memberikan manfaat kepada manusia. Lebih lanjut, Agus Supriyanto menjelaskan bahwa olahraga renang merupakan keterampilan kompleks dan memerlukan banyak unsur pengetahuan dan keterampilan dasar untuk dapat menguasai dengan cepat. Olahraga renang terdiri dari 4 gaya yang berperombakan, yaitu gaya crawl atau gaya bebas, gaya dada atau gaya tetak, gaya punggung, dan gaya dolphin atau gaya kupu-kupu. Nah, seperti itulah sedikit penjelasan mengenai olahraga renang. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga renang. Langsung saja, berenang merupakan sebuah kegiatan yang tidak lazim bagi manusia, dikarenakan kegiatan ini dilakukan di air, tidak pada tempat di mana manusia berada. Namun, keterampilan berenang telah ada sejak zaman dahulu kala, baik sebagai alat bertahan di alam, berbela diri, dan berburu. Hal ini dibuktikan dari simbol yang merupakan peninggalan Mesir kuno berupa hieroglif pada masa 3000 tahun sebelum Masehi. Hal ini juga diperkuat dengan adanya lukisan-lukisan tentang berenang di air dari peninggalan bangsa Pompei, Itali. Bahkan pada era kejayaan Yunani, renang menjadi salah satu hal yang penting karena banyak terdapat pesta air yang telah menjadi budaya. Jadi pada masa Yunani itu, renang menjadi salah satu hal yang penting bagi kalangan peradaban zaman Yunani, karena pada masa itu sering diadakan pesta-pesta yang berkaitan dengan air, yang menjadi suatu budaya atau kearifan lokal pada masanya tersendiri. Federasi Renang Internasional, Federation Internationale de National, disingkat FINA, adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah, setiap negara dan teritori berhak menjadi anggota FINA. Selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang. Kita sekarang masuk pada
Guna dan manfaat olahraga renang. Berenang dapat meningkatkan stamina karena berhubungan dengan ketahanan sistem pernapasan, melancarkan sistem peredaran darah, serta meningkatkan massa otot secara rinci. Manfaat berenang yang bisa Anda dapatkan dari melakukan secara rutin yaitu, saya akan menjelaskan 5 manfaat dari kita melakukan olahraga renang. Nah, di sini kita masuk pada yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Yang kedua, membangun massa otot. Yang ketiga, membakar kalori renang. Yang keempat, membuat tubuh rileks. Yang kelima, dapat mencegah berbagai penyakit. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai meningkatkan ketahanan sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Dengan melakukan olahraga renang, dapat meningkatkan jumlah darah yang dipompa oleh jantung. Hal tersebut dibuktikan dari sebuah studi dalam latihan yang dilakukan secara rutin selama 12 minggu. Konsumsi oksigen naik hingga 10% dari partisipan pria dan wanita paruh baya. Selain itu, dampak peningkatan jumlah darah yang dipompa tiap kali jantung berdenyut mencapai 18%, yang berarti peningkatan kekuatan jantung. Nah, di sini bisa diperincikan atau kita rangkum bahwasanya kegunaan atau manfaat meningkatkan ketahanan sistem pernapasan dan juga peredaran darah telah dilakukan analisis pada 2 orang paruh baya. Jadi kita dapat mengetahui konsumsi oksigen naik hingga 10% dari partisipan tersebut, sehingga bisa ditetapkan bahwasanya olahraga renang meningkatkan ketahanan sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Yang kedua, membangun massa otot. Nah, dalam penjelasan kali ini, manfaat berenang juga dapat terlihat pada peningkatan massa otot tricep sisi belakang lengan atas hingga 25% pada sekelompok pria dalam sebuah studi. Massa otot adalah berat otot. Berat otot bisa bertambah dengan cara penambahan sel baru atau membesarnya sel otot. Semakin sering berolahraga, khususnya renang, maka otot kalian, terutama bagian lengan, bisa semakin padat dan membesar. Dalam artian baik. Hasil itu diperoleh setelah dilakukan program berenang selama 8 minggu. Jadi, ada penelitian pada seseorang atlet ataupun perenang selama 8 minggu berlatih renang dan terjadi pembesaran atau pelebaran massa otot yang sangat pesat karena terjadinya gerakan-gerakan pada area, khususnya pada area tangan. Nah, itulah penjelasan membangun massa otot. Dan yang ketiga, membakar kalori. Renang ala kampung 7 sekitar 500 sampai 650 kalori akan dibakar sewaktu Anda berenang selama 1 jam. Tergantung seberapa efisien aktivitas tersebut dilakukan. Hal tersebut setara dengan apabila Anda berlari dengan kecepatan 10 km per jam selama 45 menit. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya olahraga di air akan lebih lelah ketimbang olahraga di darat karena bukan hanya pernapasan yang harus diatur, pergerakan atau aktivitas gerak badan juga akan sinkron dengan napas yang dikeluarkan atau napas yang dihembuskan. Jadi antara gerakan tangan, tubuh, dan kaki harus ada keseimbangan dengan pengaturan napas yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menjadi atlet atau menjadi perolahraga renang. Nah, yang keempat, membuat tubuh rileks. Berenang dapat menjadi sarana bagi tubuh dalam mendapatkan relaksasi. Selain itu, olahraga fisik ini disebut-sebut dapat membuat perasaan seseorang menjadi lebih tenang. Sebagaimana diklaim dalam sebuah penelitian, berenang dapat menjernihkan pikiran, mendorong pemikiran positif,
serta rasa percaya diri. Nah, tidak hanya bisa membakar kalori, tidak hanya membangun massa otot, tidak hanya bisa membuat peredaran darah normal, berenang juga bisa menjadi obat atau relaksasi pada pikiran dan tubuh kita. Selanjutnya, dapat mencegah berbagai penyakit. Nah, di sini penjelasan yang terakhir, berenang ternyata tidak hanya membuat tubuh bugar dan sehat. Melakukan olahraga ini secara teratur dapat mencegah terjadinya beberapa penyakit seperti stroke, diabetes, tipe-tipe, dan penyakit jantung. Berenang juga menjadi pilihan olahraga terbaik bagi penderita penyakit tertentu seperti penderita hernia, nukleus, vulvosus, radang sendi, bahkan sebagai latihan untuk pemulihan pasca stroke. Berdasarkan studi, berenang secara rutin juga dapat meningkatkan usia harapan hidup. Nah, itulah salah satu penelitian dari para medis atau kesehatan yang telah menemukan bahwasanya dengan cara berenang dapat menyembuhkan atau bisa membantu memulihkan beberapa penyakit yang berkaitan dengan olahraga renang. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai manfaat dan juga sejarah pada olahraga renang. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.